tiap maghrib di Masjid Agung khususnya Sabtu ngadares dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu malah mandar we diangken ku baginda Nabi umat anu mika cinta ka anjeunna. Oke anjeunna mika cinta ka urang naon amon nya amon sareng mudah-mudahan we urang teh badagong oge dipika cinta ku Rasul. Da barokah naon barokah ieu we ngadares dauhan Rasul gitu tiap maghrib janten saksi di Masjid Agung dauhan Nabi didaras ngadares dauhan Nabi gitu hoyong dipika cinta ku Nabi hoyong dipika cinta ku Kangjeng Nabi urang oge dina doa teh sebatkeun we Allahumma rzuq hubbaka wa hubban nabika sok sim goreng ngaduakeun mugi Gusti mapan rezeki ka abdi sareng jamaah sareng keluarga abdi hubbaka mika cinta ka Gusti wa hubban nabika sareng mika cinta ka Nabi Gusti nyata mika cinta ka Nabi Gusti mika cinta ka Kangjeng Nabi mika cinta ka Kangjeng Nabi apapun yang berkaitan dengan beliau kita cinta gitu. Beliau suka apa kita ikut suka. Beliau suka menyayangi yatim kita harus ikut suka menyayangi yatim apalagi nanti diprioritaskan di apa namanya yang dibumingkan itu ketika 10 Muharram ya maka di luar itu juga kita harus menyukai anak-anak yatim menyukai para janda itu teh sunat menyukai anak-anak yatim menyayangi yatim dan menyayangi para janda gitu. Ayah janda di sini ada janda usia 70-an itu harus disayangi oleh semua lapisan. Jadi istighfar dari apa mengistighfari dosa yang masih dilaksanakan itu mustahzi bi rabbihi mempermainkan itu kepada Tuhannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubatun an-nadamu adapun menyesal sedih itu sudah masuk taubatun ya prihatin atas melakukan dosa itu sudah masuk taubatun wa taibu minadzanbi kama la dzanbalah wa taibu adapun orang yang bertobat minadzambi dari dosa kamal la dzambalah maka sebagaimana orang yang tidak berdosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in ahabba ilallah ma tiada min syai'in dari satupun ahabba yang lebih dicintai ilallah oleh Allah ta'ala mahalur Allah min syabin taibin min syabin dari seorang pemudi taibin yang bertaubat. Orang muda bertaubat lebih dicintai oleh Allah. Orang muda masih muda berarti dosanya belum parah. Sudah bertaubat itu ahabba ilallah lebih dicintai oleh Allah. Bukannya orang yang sudah tua tidak dicintai, tapi yang muda lebih dicintai. Sekarang sebaliknya, kebalikannya begini.
Wa ma min syai'in, dan tidak satupun abghada lebih dibenci ilallahi ta'ala oleh Allah min syaikhin, dari orang yang tua, orang yang kakek-kakek tapi mukimin ala ma'asihi, tapi masih suka mabuk, suka judi, suka zina, tapi sudah kakek-kakek, sudah diitek badeka, mana ini diitek badeka sudah diitek, mau kemana kek? Mau cari WTS. Si kakek mau cari WTS. Aduh, mau apa? Mau jajan. Si kakek udah pakai itek mau kemana? Mau ke ini, ke mau dugem kakek teh, mau ke diskotik. Kakek mau ke diskotik, mau beli arak. Sudah kakek mau beli arak, ke diskotik, cari wanita. Kakek usia berapa? Kakek udah 80 tahun ini. Sudah 80, mau beli arak, mau ke WTS. Nah, kakek seperti itu, bahasa Arabnya kakek teh syaikhin, ya, min syaikhin kakek teh mukimin ala ma'asihi, itu lebih dibenci oleh Allah kalau masih tetap suka maksiat. Benci Allah kepada kakek-kakek yang masih suka maksiat. Abghadu ilallah, lebih dibenci. Bukannya tidak benci kepada pemuda yang maksiat, benci Allah juga kepada pemuda yang maksiat. Tapi kalau kakek yang maksiat itu abghadu lebih benci. Nah, kalau kakek-kakek mah pentereh dikubur ya. Gitu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi meninggal kerjajan WTS. Nauzubillahi min dzalik. Kan bagusnya teh meninggal teh di masjid lagi sholat, meninggalnya itu kan bagus ya. Meninggal dunia di masjid lagi sholat atau di rumah lagi ngaji Quran kan bagus, ketimbang meninggal lagi nyekek botol khamar, lagi dikelilingi WTS meninggal. Nauzubillahi min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in hilatun wa hilatu dzunubi taubatu. Likulli syai'in, bagi segala sesuatu, hilatun, ada helah teh akal-akalan, ada menghelah, menghindar. Wa hilatu dzunub atau batu, dan helah untuk dosa-dosa adalah bertobat diantaranya adalah membaca istighfar, ya, membaca apa? Istighfar yang bunyinya astaghfirullahaladzim, 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 sambil hati mengingatkan akan atas dosa, baik dosa diri sendiri atau dosa kedua orang tua. Harus ya selalu ingat kepada orang tua. Kenapa? Karena khawatir orang tua itu untuk menghidupi kita sampai melakukan dosa. Orang tua teh sampaikan melakukan dosa karena ingin menghidupi anak, maka anak-anak wajib harus membaca istighfar untuk diri dan kedua orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gitu. Siga orang tua teh aduh telat tapi kan katelat salat keur mencari nafkah tapi telat salat da beusna di jalan telat keur saha nafkah teh untuk anak istri anak, nah maka anak harus meminta ampunan kepada Allah untuk diri dan kedua orang tua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at-taubatu tahdimu al-haubata, at-taubatu adapun taubat itu tahdimu merobohkan al-haubata semua kesalahan. Jadi semua kesalahan itu dirobohkan oleh taubat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tubu ilallah, bertobatlah kalian semua wahai umatku. Gitu ya hitobnya karena Nabi itu kalau zaman Nabi berarti kepada sahabat ya, kepada sahabat. Lanjutan sahabat, tabiin, atba'ut tabiin dan kita sekalian. Kata Nabi, tubu bertobatlah kalian semua ilallahi kepada Allah, fa inni maka sesungguhnya aku atubu selalu bertobat ilaihi kepada Allah kulla yaumin setiap hari mi'ata marratin 100 kali. Nabi 100 kali, padahal Nabi teh maksum. Maksum itu dijaga oleh Allah dari berbuat dosa. Udah 100 kali. Maka kata Siti Aisyah, kenapa Nabi sholatnya banyak sekali, sujudnya banyak sekali? Bukankah sudah dijamin tidak punya dosa? Oh, supaya Nabi sangat berharap kepada Allah menjadi abdan syakura, hamba yang sangat bersyukur. Kalau Nabi tak punya dosa 100 kali, kalau kita sering berdosa berarti harus lebih dari 100 kali kan. Mafhum muwafaqahnya Nabi 100 kali tegaduh dosa. Kalau kita sering berdosa berarti harus lebih 100 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tapi kalau istighfar itu harus sambil mengingat dosa. Dosa apa? Wah, banyak dosa kita. Itu kayak etang betul. Tidak akan terhitung. Coba bayangkan dari mulai balik kita, balik mulai apa? Mulai dicatat dosa itu dari mulai balik, baik dengan umur 15 tahun atau dengan keluar sperma. Aduh, haridang pisan ya teh. Aduh. Tekiat bayang ya. Mending haridang mending tiris. Mending tiris di harudum kusinya yang jibruk ya. Alhamdulillah tadi hujan ya. Alhamdulillah. Di tempat yang lain sudah istisqa dan di sini baru mau istisqa tapi sudah hujan. Alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, duh Nabi 100 kali. Masya Allah. Baginda Nabi 100 kali istighfarnya. Dipikir-pikir kita tidak nyampe 100 kali ya. Istighfar sampai tidak 100 Pak Haji menghaji ayat 100 nyata abdi ge henteu bejeuk jangan menghaji abdi ge henteu kita tidak 100 ya 100 kali istighfar. Tapi kalau yang sudah sampai 100 kali ucapkan selamat alhamdulillah kalau sudah bisa mencapai 100 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tubu bertaubatlah kalian semua ilallahi kepada Allah.
Wala tayasu, dan jangan putus asa, minal fa innal ya'sa, maka sesungguhnya putus asa itu kufur, putus asa. Bertobatlah kepada Allah, jangan putus asa. Sebab salah satu kekufuran adalah putus asa. Pantas ya, putus asa itu berarti suudzon kepada Allah. Putus asa itu punya perasaan Allah tidak akan mengampuni. Itu namanya putus. Saking banyaknya dosa aku tidak akan tobat. Kenapa? Karena terlalu banyak merasa tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, itu namanya putus asa. Putus asa adalah dosa. Jangan putus asa. Kufur. Saking banyaknya dosa, putus asa, sehingga keterhasut setan. Wah, kalau begini mah kita lebih baik bunuh diri aja. Tuh, lebih parah lagi kalau sudah bunuh diri karena putus asa. Putus asa mengakibatkan kufur ya. Putus asa, apalagi dari mencari putus asa dari segala sesuatu yang tidak ada solusi ya. Putus asa. Terhimpit kehidupan ya, putus asa. Oh iya, ada cerita itu yang pinjol ya, pinjaman online. Pinjam online, terlilit hutang pinjam online ya. Itu teh di naon itu teh? Yang pinjam online teh itu teh pinjol teh, yang di itu sampai bunuh diri. Nauzubillahi min. Itu teh putus asa. Padahal bunuh diri itu tidak menyelesaikan masalah, malah tambah masalah. Dosa bunuh diri, kemudian dosa tadi hutang belum terselesaikan. Nauzubillahi min dalik. Harus berjuang menyelesaikan hutang, jangan bunuh diri. Berjuang menyelesaikan segala permasalahan. Berjuang itu perjuangan, bukan dengan bunuh diri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ajilu, bersegeralah bitaubati, dengan taubat, qoblal maut, sebelum wafat, sebelum meninggal ya. Kenapa harus taubat sebelum maut? Karena kalau sudah maut tidak bisa taubat, tidak bisa istighfar. Bagaimana macanya istighfar kalau sudah meninggal? Nang karak baud kan. Yang masih bisa itu sakaratil maut, lakinu mautakum. Kalau ada yang mau meninggal di sakaratul maut dibantu Allah ke kupingnya supaya hatinya mengikuti Allah. Kalau sudah meninggal sudah tidak bisa bertobat lagi. Maka ajilu, segeralah kalian semua bitaubati, untuk melakukan taubat, qoblal mauti, sebelum maut. Wa ajilu, dan segeralah kalian semua bisolati, melakukan solat, qoblal fauti, sebelum habis waktu. Faut itu habis waktu. Segeralah solat sebelum habis waktu. Solat sebelum habis
waktu. Kalau sholat dalam waktunya berarti adaan. Kalau sholat di luar waktunya berarti kodoan. Selama dalam waktu berarti sesuai sareng ajilu, sholat di dalam waktunya. Lewat waktu lohor berarti kodok. Nah, hanya dalam sholat ada waktu afdol dan ada waktu ikhtiar. Kalau waktu afdol awal waktu, durcong awal waktu. Waktu ikhtiar masih selama belum asar, itu waktu lohor ya. Selama belum asar adalah waktu zuhur. Kalau perempuan harus segera sholatnya sebab bisa keburu haid kalau mendekati waktu haid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tubu, bertobatlah kalian semua ila rabbikum, kepada Tuhan kalian semua, qabla an tamutu, sebelum keadaan meninggal kalian semuanya. Sajacan maut sudah bertaubat. Itu bertobat. Bertobat setiap badas sholat suka dibaca istighfar, khususnya maghrib isya. Bertobat. Nah, kita amalkan, mudah-mudahan kita bisa memperbanyak taubat. Nabi saja 100 kali, kita berapa? Nah, kita perbanyak juga ya, mudah-mudahan banyak memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau taubat kepada Allah adalah istighfar, merasa sedih, merasa menyesal dan tidak akan mengulangi dosa kembali. Kalau taubat sesama hakul adami harus minta maaf. Harus minta maaf kepada hakul adami, kepada ya hubungan manusia minta maaf. Yang paling harus dipintai maaf adalah orang tua, ya, orang tua, kemudian suami, orang tua, suami, kemudian siapa lagi? Guru ratu wong atuwa karo. Eta mah harus ya. Kemudian kepada yang di atas nasabnya, uwa, paman, bibi, kakak, harus kita minta maaf. Diperlukan sebaik-baiknya, terutama kedua orang tua. Kalau dalam istighfar sering dicantumkan ada astagfirullahaladzim li. Nah, li itu untuk kami, untuk saya. Astagfirullah, saya minta ampunan kepada Allah, li, untuk diriku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, wali walidayya, wali masyayikhina, dan guru-guruku. Tuh ayat artinya guru-guruku, wali masyayikhina, wali ikhwanina, saudara-saudara saya, gaduh raka, gaduh rai. Nah itu wal jamil muslimin wal muslimat. Nah, untuk seluruhnya muslimin dan muslimat. Begitu. Dan kita doakan juga muslimin muslimat yang ada di Palestina yang sedang kena musibah. Karena muslimin muslimat ini kajasadil wahid, seperti satu tubuh. Kalau kaki nginjak duri kan tangan langsung refleks menyabut duri. Muslimin Palestina sedang menderita, diusir dari kampung halamannya sendiri ya, karena mau perang antara Israel
penyerangan Israel kepada Palestina di jalur Gaza ya, yang dilawan oleh syuhada kaum muslimin yang ada di Palestina, baik itu Hamas dan lain-lainnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan negara yang karuat membantu Palestina yang sekarang sudah terdengar. Turki sudah siap, Turki dengan Presiden Erdogannya, Chechnya, kemudian Iran juga mau bantu Palestina, bahkan Rusia juga, Putin juga mau bantu Palestina. Israel dibantu sama Amerika gitu. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara muslimin muslimat kita yang berada di Palestina ada dalam lindungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dibarakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Termasuk juga malam Ahad, sekarang malam Sabtu, malam Ahad nanti ada acara doa bersama juga ya, doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara Indonesia dan keselamatan umat Islam yang ada di Palestina. Malam Ahad dengan sholawatan program Kementerian Agama, sholawatan malam Ahad di sini di Masjid Agung. Kemudian malam Ahad sekarang malam 22 dan tanggal 22-nya memperingati Hari Santri Nasional di alun-alun ya, di alun-alun. Tingkat provinsinya di Tasik, tingkat pusatnya nasionalnya Jawa Timur, tingkat kabupaten di masing-masing kabupaten kota. Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober bertepatan dengan waktu resolusi jihad mengusir, menolak penjajah kembali ke Indonesia. Nah, itu ulama santri dan semua umat Islam dikerahkan untuk menghadang, melawan penjajah. Di tanggal itu ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Besok dari kalau hari Minggu dari jam 7 di alun-alun upacara sampai siang tiduhur di Masjid Agung, doa bersama di Masjid Agung, sholat gaib untuk Palestina pada zuhurnya di sini. Kemudian doa bersama di Masjid Agung pada zuhur ya. Mudah-mudahan kita tidak bisa membantu ke mereka, hanya membantu dengan doa. Kalau ada dengan donatur boleh, di hari Ahad tersebut ada donatur juga untuk Palestina di hari Ahad pada zuhurnya. Nah, Al-babu ar-rabi'u wal 'ishruna fi fadilatil faqri. Bab yang ke-24 menerangkan tentang fadilah keutamaan fakir. Keutamaan apa? Fakir. Jadi ngarah fakir teh gimana? Lagi muda kumpulin si harta yang banyak ya. Terus sampai bisa ngasih apa-apa kepada yang lain. Nah, di hari tua itu dikasihkan kepada yang lain gitu. Jadi pas hari tua, pas mau meninggal mah sudah tidak punya apa-apa. Fakir berarti punya mobil wakafkeun ka masjid, punya tanah jariahkeun ka masjid, kasihkeun ke anak, ke keluarga, ke siapa dikasih. Nah, jadi tidak fakir. Nah, ini pas mau meninggal fakir. Kalau sekarang mah jangan dulu, sing banyak weh lah. Sing banyak, apalagi yang belum haji, sing banyak nabung dulu buat haji. Amin ya rabbal amin.
Qala Nabi wallahu a'lam bissawab.